pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV. Bersama saya Iva Aisyah Rahman dalam program Unhas hari ini, edisi Rabu 19 Juli 2023. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menerima kunjungan tim evaluasi Field Epidemiology Training Program atau FETP pada Kamis 13 Juli 2023 kemarin. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan untuk program FETP di Universitas Hasanuddin. Tim Evaluasi Field Epidemiology Training Program atau FETP dari Kementerian Kesehatan mengunjungi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin pada hari Kamis 13 Juli di ruangan Nur Nasri Nur K225 FKM Unhas. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas FETP, sebuah program magister yang berlangsung selama 2 tahun dan memberikan gelar setara dengan Magister Epidemiologi kepada lulusannya. Evaluasi ini dilakukan secara independen dengan tujuan memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan terhadap program FETP. Dr. Kanchit, could you please tell us about what CKI is and then why it's important for FETP and the purpose of meeting today? CQI stands for Continuing Quality Improvement. The WHO has supported FETP, Field Epidemiology Training Program, for many years now, and along the process has developed a tool called CQI in order to assess the progress or assess a gap in the training program. So that is the purpose of visit today. Could you also tell us about your teams and then how is the process today? Our team composed of experts in FETP from various countries, from Thailand, from Philippines, and from Malaysia. And also we joined by experts from Southeast Asia Regional Office, WHO. And this is supported fully by the WHO country office Indonesia, as well as USCDC and the FETP Secretariat Office in the Ministry of Public Health. The Ministry of Health. How did you find CK today? As I was a former WI here until 2016. I have observed a lot of progress during this almost 10 years. The curriculum is more functional and also address the need of in terms of competency for the trainees, and the COVID-19 response, I think also a testament for how we benefit from field epidemiologists workforce. And last question, what will be the expected outcome for this visit? From this evaluation, we continue to look at the gap remaining from last CQI, which was in 2015, as well as looking for progress and any additional challenge, and we will formulate recommendations that should be implementable. So we look forward to the progress made further for FETP. Thank you very much. Ya, hari ini Field Epidemiology Training Program FETP Unhas menerima tim Continuous Quality Improvement, tim CKI dari FETP Indonesia yang terdiri dari tim dari Thailand, dari Manila, dari WHO Searo untuk mengetahui progres dari FETP Unhas. Mereka ingin mengetahui apakah kita mengikuti standar FETP, kurikulum FETP dan kegiatan lapangan yang didesain secara internasional. Jadi hari ini mereka datang untuk mengetahui hal itu dan kita sudah presentasikan dan alhamdulillah mendapatkan feedback yang bagus. Dan ke depan dari diskusi tadi bahwa kita sebetulnya membutuhkan tenaga epidemiologis apalagi dengan pengalaman terhadap COVID ini. Saya kira itu yang kami dapatkan dari visit kali ini. Terima kasih. Kalau harapan-harapannya Pak? Ya, jadi yang pertama adalah
kerjasama dari Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan beasiswa untuk tenaga epidemiologis di Indonesia ini perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena dari diskusi tadi bahwa ternyata jumlah tenaga kita untuk tenaga yang qualified sebagai tenaga epidemiologi lapangan itu masih sangat rendah. Yang seharusnya 1 per kabupaten atau 1 per 200.000 penduduk. Ternyata di Indonesia ini kita butuhkan 2.000. Sedangkan yang kita produksi hanya kurang lebih 20-30 per tahun. Nah, ini belum termasuk yang akan pensiun nanti. Dengan demikian, perlu ada pendekatan kepada pemerintah daerah untuk mengeringkan stafnya untuk qualify sebagai tenaga epidemiologi, untuk melakukan investigasi di daerah untuk evaluasi program dan termasuk untuk pencegahan pada khususnya untuk penyakit menular dan tidak menular. Oke, berapa lama program ini berlangsung? Program ini didesain untuk 24 bulan atau 2 tahun, di mana 75% kegiatan itu dilakukan di lapangan dan 30% dilakukan di kelas. Dan di lapangan itu di bawah bimbingan dari supervisor lapangan yang telah dilatih dan memiliki kualifikasi untuk melakukan ini di daerah. Dan kita memiliki training site di 7 daerah, termasuk Sulawesi Barat, tapi koordinator di Sulawesi Selatan itu adalah Dinas Kesehatan Provinsi. Siapa saja yang bisa menjadi anggota dari FETP? Ya, jadi Unhas memiliki keunikan dalam hal FETP. Yang pertama adalah kita hanya menerima yang pegawai negeri yang telah bekerja di Dinas Kesehatan, sehingga setelah selesai dia kembali ke Dinas Kesehatan untuk memperkuat tenaga kesehatan yang ada di daerah. Kami tidak menerima yang fresh graduate untuk sementara, tapi kita belum tahu ke depan tergantung pengembangannya. Tapi untuk sementara, diskusi kita dengan Kementerian Kesehatan, mereka membiayai tenaga kesehatan yang sudah bekerja di daerah-daerah. Apakah hanya Unhas yang terlibat di kegiatan FETP ini? FETP ini sekarang sudah 6 di Indonesia. Yang pertama itu ada di UI, yang kedua ada di UGM, yang berikutnya ada di UNAIR, Udayana, kita yang kelima, yang dimulai tahun 2017, dan yang terakhir ada di Undip. Jadi mereka bisa memilih program di 6 universitas, tapi khusus untuk UNHAS, bagi mereka yang berada di kawasan timur Indonesia itu sangat direkomendasikan untuk menyelesaikan pendidikannya atau trainingnya di UNHAS. Output dari audit ini apa? Ya, dari audit ini kita akan mendapatkan nantinya, mereka akan memotret bagaimana kurikulum, bagaimana mahasiswanya, bagaimana proses kegiatan lapangannya, dan mereka ingin mengecek apakah sudah seperti standar yang harus kita lakukan, dan kalau ada pengembangan yang memberikan rekomendasi untuk Kementerian Kesehatan untuk perbaikan program ini, itu yang nanti akan mereka laporkan. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan yang dilakukan di UI, UGM, UNAIR, dan UNAN yang merupakan pengelola program FETP di Indonesia. Muhammad Fauzan Ali, Diki Wahyudi, Unhas TV. Kejuaraan Nasional Antar Dojo Gojukai Jaksa Agung Cup 1 2023 digelar di JK Arenotorium Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diselenggarakan untuk pertama kalinya oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan diikuti oleh para utusan Dojo Gojukai dari berbagai komda di Indonesia. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Zahra Sabita Suceng dalam program Unhas hari ini. Hari ini Selasa 18 Juni 2023, sedang berlangsung kejuaraan nasional karate antar dojo Gojukai Jaksa Agung Cup 1 yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Universitas Hasanuddin. Kejuaraan nasional karate antar dojo Gojukai Jaksa Agung Cup 1 diselenggarakan selama 2 hari, yaitu 17 hingga 18 Juli 2023. Kejurnas ini akan memperebutkan piala bergilir Jaksa Agung. Tahun ini merupakan tahun pertama kali dilaksanakan dan diikuti oleh utusan Dojo Gojukai dari berbagai komda di Indonesia. Kejurnas ini dilaksanakan untuk mengukur peningkatan kualitas latihan teknik-teknik karate Gojukai di dojo masing-masing dan juga sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi kompetisi ini, pertandingan Piala Jaksa Agung, ini akan menjadi rujukan pengurus besar Gojukai Indonesia. Atlet-atlet ini semua Dewan Guru Nasional hadir di sini 7 orang. Itu talent scouting untuk memilih atlet-atlet yang akan dipersiapkan mengikuti kejuaraan Asia Pasifik tahun 2024 awal dan kejuaraan dunia di Tokyo tahun 2024 bulan September sampai dengan Desember. Jadi
Ini sangat strategis. Ya mudah-mudahan nanti akan kita dapatkan atlet-atlet itu, kemudian kita data, kemudian kita seleksi ulang menjadi tim inti Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Kalau kontribusi dari pihak universitas untuk kegiatan hari ini apa-apa saja Pak? Ya ini kan luar biasa, artinya Unhas sudah punya fasilitas GOR yang cukup representatif. Ini kan ukurannya udah ukuran nasional ini. Artinya saya tanya kepada pihak panitia mendapatkan keringanan-keringanan dari Unhas. Ini kan memberikan kontribusi yang sangat besar, apalagi karate. Karate ini di Unhas hukum kan dari dulu ada kokurikuler karate. Ternyata sudah menghasilkan banyak profesor yang sekaligus karateka, termasuk Prof. Musakir, ya kan. Adalah kalau saya hitung termasuk Pak Dekan juga kan, beliau kan karateka juga itu. Saya kira Unhas ini menjadi satu harapan untuk membangun prestasi olahraga di Sulawesi Selatan dan Indonesia. Ini sudah terbukti kan, atlet-atlet Makassar, Sulawesi Selatan bulan September yang lalu menjadi juara dunia kejuaraan WKF itu for dunia itu. Artinya pembinaan berangkat dari Unhas ini menghasilkan juara dunia. Maka visioner sekali apa kata Pak Kajati, dari Sulsel untuk Indonesia. Saya bisikin dari Sulsel untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kejuaraan karate nasional antar dojo Gojukai yang dilaksanakan di GOR Unhas ini tanggal 17-18 Juli 2023 itu diikuti oleh sebanyak 46 kontingen dari seluruh Indonesia. Dari 46 kontingen itu terdapat 14 kontingen dari berbagai provinsi di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Antara lain Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, kemudian Kalimantan Timur, kemudian Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Nah, seperti itu. Kemudian jumlah peserta dari 46 kontingen itu sebanyak 683. 683 ini mengikuti 813 kelas. Ya, dari jumlah total kelas yang dipertandingkan dalam kejurnas ini itu sebanyak 104 kelas. Ya, dengan demikian 104 kelas ini memperebutkan medali emas 104 medali emas, 104 medali perak dan 208 medali perunggu. Adapun yang menjadi target ataupun output dari kejuaraan ini adalah ini menjadi talent scouting bagi seluruh atlet karate Gojukai yang ada di Indonesia untuk memilih nanti mewakili Indonesia dalam kejuaraan tingkat Asia Pasifik di Bangkok, Thailand pada tahun 2024. Kemudian kejuaraan dunia Gojukai di Tokyo, Jepang tahun 2024. Nah, seperti itu. Dari kejuaraan ini, yang pertama adalah melakukan talent scouting untuk mengikuti kejuaraan Asia Pasifik di Bangkok dan kejuaraan dunia Gojukai di Tokyo, Jepang pada tahun 2024. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, ini juga menjadi talent scouting buat atlet-atlet Gojukai yang akan diturunkan di berbagai event nasional. Dan yang ketiga adalah membangun kebersamaan di antara seluruh keluarga besar Gojukai di seluruh Indonesia. Kalau apa pihak dari universitas Pak? Pihak dari universitas untuk kegiatan hari ini? Ya, jadi saya atas nama panitia pelaksana Kejurnas Karate itu menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Rektor, kepada Universitas Hasanuddin yang sudah membantu maksimal penyiapan GOR untuk pelaksanaan pertandingan. Kalau saja GOR ini tidak dibantu oleh Pak Rektor, tidak dibantu oleh Unhas, kami tidak tahu kami melaksanakan pertandingan di mana. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor atas bantuannya untuk menyiapkan GOR ini dengan baik.
Pemirsa, itulah tadi kejuaraan nasional karate antar dojo Gojukai Jaksa Agung Cup 1 di Gedung Olahraga Universitas Hasanuddin. Zahra Sabita Suceng, Rino, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.